Kekhawatiran dari perpanjangan usia pensiun TNI adalah adanya penumpukan perwira dan persoalan anggaran. Benarkah demikian? Kita bahas bersama Al-Araf, peneliti senior imparsial. Selamat malam, Mas Al-Araf. Selamat malam, Mbak. Kami juga coba menghubungi anggota Komisi 1 DPR hingga saat ini, tapi masih belum merespons. Saya ke Mas Al-Araf. Jadi kalau lihat akhirnya RUU TNI diketok jadi undang-undang. Kalau lihat pasal soal memperpanjang usia kerja, usia pensiun, ini apa yang imparsial lihat? Apa dampaknya? Ya, pertama adalah perpanjangan masa usia pensiun ini pernah dibahas di dalam satu perdebatan waktu pembahasan Undang-Undang TNI 34 2004. Waktu itu pembahasan tidak mempertimbangkan tentang persoalan ke depan akan seperti apa proses yang itu loh. Nah, halo? Ya, silakan Mas. Tadi agak terputus, silakan dilanjutkan. Halo? Iya, silakan Mas Al-Araf. Tadi sempat terputus, lanjutkan sekarang. Silakan. Iya. Nah, lalu kemudian dinamika kekinian akibat perpanjangan pada tahun 2004 itu mengakibatkan terjadinya bottleneck dan penumpukan di institusi TNI hari ini. Oke. Nah, dengan perpanjangan sekarang, maka orang akan memprediksi bahwa kalau tidak ada reorganisasi di dalam tubuh TNI secara lebih baik tentang perluasan struktur dan lain sebagainya, dan konteks reorganisasi, ada kekhawatiran bahwa di masa datang ini akan menimbulkan problem penumpukan kembali. Nah, oleh karenanya, perlu ada solusi untuk mengatasi kekhawatiran terkait dengan penumpukan itu, Mbak. Karena kalau tidak, maka organisasinya strukturnya tidak bertambah, tapi masa pensiunnya panjang sehingga penumpukan terjadi. Nah, problem bottleneck ini harus diatasi dan dicari formulasi rumus untuk mengatasinya dalam jangka ke depan. Karena Undang-Undang TNI sudah disahkan dan masa pensiun sudah akan lebih lama gitu. Waktu Mas Al-Araf hadir di rapat bersama dengan Komisi 1 DPR, apa masukan yang diberikan oleh imparsial kalau misalnya pensiun diperpanjang dan sekarang sudah diketok palunya? Apa waktu itu diskusi yang terjadi di dalam ruangan? Ya, proses penataan organisasi TNI terkait dengan internal TNI dan masa pensiun ini tidak bisa dilihat hanya persoalan pensiunnya saja. Ya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengatasi persoalan yang kemarin dan bagaimana mengatasi persoalan yang ke depan gitu. Persoalan yang kemarin itu kan masa perpanjangan dilakukan terjadi penumpukan hari ini. Nah, sekarang diperpanjang, lalu kemudian ke depan bagaimana antisipasinya. Banyak agenda yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Misalkan membangun satu program memperbaiki merit system di dalam struktur organisasinya. Sistem meritokrasi harus dibangun dengan baik. Konsekuensinya, proses pengangkatan, proses mutasi itu tidak bersikap subjektif lagi, tapi objektif gitu. Sehingga karir itu dibangun atas dasar kerja mereka, kerja prajurit masa waktu. Jadi bukan intervensi politik. Ya, meritokrasinya itu harus dibenahi ya, Mas Al-Araf ya. Oke. Saya koreksi terkait dengan seperti Mayor Teddy dan lain sebagainya kan itu jadi catatan karena dianggap tidak mengikuti pola meritokrasi kenaikan Teddy tadi itu. Kalau itu terus dilakukan, maka akan menjadi masalah dalam internal organisasi. Baik, kedua, mekanisme zero growth-nya harus dibangun. Nah, saya soal ini akan tanyakan ke Pak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Selamat malam, Pak Soleh. Selamat malam, Pak.
dengan Friska di sini dan juga ada Mas Al Araf, peneliti senior imparsial. Jadi Pak Oleh Soleh kan sekarang sudah diketok palunya, sudah disahkan menjadi undang-undang revisi undang-undang TNI ini. Urgensi memperpanjang usia kerja prajurit TNI ini apa? Karena tadi dari diskusi awal saya dengan Mas Al Araf, yang dikhawatirkan adalah bottleneck. Strukturnya tidak berubah, tapi semakin menumpuk perwiranya. Urgensi penambahan usia pensiun kan perintah daripada MK, bahwasanya ada kelompok masyarakat yang uji materi terhadap usia pensiun yang terjadi di TNI karena penyelarasan dengan Undang-Undang ASN seperti itu. Sesungguhnya ini kan perintah ya, perintah dari putusan MK. Kalau nanya urgensinya. Oke. Nah, kalau untuk Nah, antisipasi kalau potensi penumpukannya, misalkan ada kekhawatiran penumpukan misalkan karena ada penambahan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang juga nyampe 4 tahun ya kalau nggak salah. Nah, sesungguhnya ini akan diatur di Permen nanti, peraturan pemerintah. Bagaimana agar betul-betul reorganisasi ini betul-betul mampu mengakomodir. Dan kami DPR bukan saja mereorganisasi, tetapi bagaimana maksimalisasi fungsi daripada prajurit TNI itu sendiri di setiap satuan-satuan. oke. Nah, ini juga apa ya, dalam rangka eh, menambah SDM pertahanan. Karena memang kalau misalkan ada bintang 1, bintang 2 yang memiliki knowledge, pengalaman, SDM yang bagus gitu kan, tetapi dia masih seger, masih fit, masih oke. Nah, ini kan kebutuhan negara kan masih banyak Tapi gitu. strukturnya akan dibuat itu atau tidak? Kalau tadi kata Pak Oleh Soleh kan ada peraturan pemerintah PP nanti yang akan mengaturnya lebih lanjut. Tapi apa rancangan solusinya seperti apa? Bayangan sejauh ini. Tataran teknis pelaksanaan kan diserahkan kepada pemerintah dan kita tidak di dalam undang-undang tidak kepada hal teknis ya. Tapi hal teknis itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Oke, nanti akan diatur di peraturan pemerintah. Kalau dari imparsial, apa opsi solusinya misalnya untuk mencegah potensi penumpukan perwira ini? Jangan sampai tadi kalau kata Pak Oleh Soleh kan bertambah, diperpanjang, kalau ada yang masih segar, masih bisa mengabdi, diperpanjang. Tapi di mana ditempatkannya? Imparsial apa opsi solusinya? Ya, pertama, tidak ada perintah putusan MK itu terkait hal ini. Yang ada adalah MK menolak gugatan tersebut karena menganggap kewenangan MK dalam konteks terkait dengan hal ini sesuatu yang sifatnya open legal policy, sehingga bukan MK yang memutuskan. Silahkan kalau mau mengatur di DPR. Kira-kira gitu, Mbak. Soal apakah akan diatur kemudian tergantung dari organisasi TNI. Kedua adalah terkait dengan solusi-solusinya. Memang ini kan sudah menjadi undang-undang, maka terkait dengan perpanjangan pensiun ini yang harus dipikirkan bagaimana proses perekrutan dengan yang pensiun ini harus irama, gitu, terkait dengan jumlahnya. Maka ada upaya untuk membangun tadi satu proses meristokrasinya harus baik, meritokrasinya. Nah, yang kedua, mekanisme zero growth-nya dilakukan. Antara perekrutan yang direkrut dan yang pensiun harus berimbang dalam prosesnya itu. Nah, nanti yang harus dicek tentang internal organisasi. Karena ini bukan hal yang mudah sih sebenarnya, Mbak. Ya. Tapi harus benar-benar ditata dan dilihat gitu. Lalu kemudian biasanya menambah tentang keberadaan perwira untuk di wilayah fungsional gitu. Saya lihat di draft undang-undang yang ada tuh jabatan fungsional gitu. Itu untuk memperluas Struktur ya. kenaikan pangkat terjadi, tetapi pada saat bersamaan jabatannya ada. Nah, tapi dikasih jabatan fungsional itu gitu. Nah, ini juga dilakukan gitu. Baik. Yang keempat tentu upaya menata ini
harus lagi-lagi saya katakan tidak bisa dilakukan hanya sebatas dengan kontrol sipil subjektif tadi itu, Mbak. Tapi dia harus dibangun dalam kerangka objektif civilian control, di mana ruang-ruang intervensi politik harus tidak terlalu campur di dalam otonomi militer Ya. untuk menata organisasi mereka gitu, Mhm. supaya otoritas politik itu cukup pada tataran level panglima, Ya. pengangkatan staf. Tapi kalau pengangkatan pangdam ataupun lainnya, Tidak ruang perlu intervensi intervensi politik politik ya. harus dihindari, Mbak, karena itu akan mengganggu proses meritokrasi, penataan Ya. organisasi internal. Ya. Nah, problemnya adalah seringkali selama ini, terusnya di era 10 tahun kemarin itu, internal TNI, ruang-ruang intervensi politiknya Oke. terlihat gitu dalam proses-proses yang jauh. Ya. Harus ada otonomi di dalam internal TNI untuk menata organisasi mereka sendiri. Baik, jadi jangan sampai ada Otoritas intervensi itu di politik ya. panglima atau kepala staf gitu. Baik, jangan ada intervensi politik di organisasi, termasuk juga meritokrasi dan zero growth-nya. Kita lihat apakah di aturan teknis tadi bisa mengakomodasi saran-saran yang disampaikan oleh Imparsial. Terima kasih atas waktunya Pak Al Araf, peneliti senior Imparsial, dan Pak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Selamat malam.